Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pendidikan online. Oke rekan-rekan sekalian, untuk saat ini saya ingin nge-share tentang trennya ya untuk beberapa tahun ke sini tentang pendidikan secara online ya. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk saat-saat sekarang ini, apalagi di masa pandemi ya, untuk pendidikan hampir di sebagian besar terutama di dunia maju maupun yang sudah berkembang sudah lazim untuk sekarang dilakukan perkuliahan atau pendidikan secara online ya, secara daring. Itu memang masih banyak menimbulkan pro kontra ya di antara masyarakat, karena banyak menyangkut juga infrastruktur dari telekomunikasi sendiri, juga biaya yang dikeluarkan oleh orang tua terutama itu semakin besar karena harus pembelian kuota data. Di sisi lain juga untuk di tingkat badan pendidikan itu akan mengefisienkan sebetulnya tentang biaya-biaya yang lainnya, karena banyak memotong kos-kos yang bisa dipotong. Itu tentang online ya, jadi sangat perlu sekali untuk diapresiasi dari sekarang ini pemerintah bisa melaksanakan pendidikan daring dari mulai SD ya, dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Itu merupakan suatu prestasi juga yang sangat luar biasa di tengah pandemi corona. Sebetulnya untuk pendidikan secara online di negara-negara maju ya, kayak seperti di Amerika, di Kanada, di mana itu Australia udah berjalan beberapa tahun yang lalu ya. Cuma untuk di Indonesia memang belum terlalu lama karena berbagai infrastruktur yang waktu itu belum mendukung. Untuk biaya pendidikan ya, ini ada data untuk tahun akademik udah agak lama sih, 2016-2017 ya, di berbagai perguruan tinggi universitas yang ada di Malaysia, Singapura, Australia, UK dan USA. Contohnya ini ya, kita kasih contoh aja. Kayak untuk di Singapura ya, untuk biaya pendidikan per tahun itu bisa mencapai sekitar $15.000 Singapura ya, biaya pendidikan per tahun. Sedangkan untuk biaya hidup per tahunnya sekitar $18.000 Singapura. Dengan rata-rata inflasi yang cukup terjaga itu sekitar 5% ya, kita hitung 5% ya dihitungnya. Jadi total biaya per tahun sekitar kalau untuk Singapura itu $33.000 Singapura. Total untuk biaya sampai kuliah kurang lebih 4-5 tahun itu sekitar $132.000 Singapura ya. Tinggal dikalikan kursnya yang terupdate terbaru berapa. Ini data 2016-2017. Sedangkan akan lebih mahal lagi jika kuliah ini kalau yang ini bukan kuliah daring ya, tapi kuliah tatap muka ya di Amerika ini. Biaya pendidikan per tahunnya bisa sampai $20.000. Biaya hidup per tahunnya juga sama 18.000, tapi ini dalam US dollar. Tingkat inflasi juga relatif terjaga 5%. Jadi total biaya per tahunnya kurang lebih $38.000. Sedangkan untuk total biaya sampai dengan selesai kuliah itu bisa mencapai sekitar $152.000 ya, dikalikan kurang lebih 13.000 aja. Ini sudah berapa ratus juta nih, sudah MM-an. Jadi kalau ini memang sekarang sudah ada pendidikan secara daring ya, kuliah secara daring dari khususnya negara-negara maju, itu tentunya akan banyak sekali memangkas kos-kos atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya hidup di sana, untuk pengurusan administrasi, paspor, pesawat dan lain-lainnya. Jadi itu rekan-rekan sekalian, itu sebetulnya merupakan suatu pilihan tersendiri ya bagi pelaku ya, atau juga bagi orang tua dan calon mahasiswanya untuk mempertimbangkan berbagai faktor ya. Dari faktor yang jelas pertama kualitas dari kampusnya atau ilmu yang akan kita dapat, juga biayanya, juga culture budayanya.
Jadi kalau secara daring misalnya dari Indonesia pun bisa kita akses di pendidikan di Amerika, itu sangat memotong sekali biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan maupun kehidupannya. Jadi memang sekarang untuk tingkat kayak S1 juga sudah mulai banyak ya yang untuk daring-daring, apalagi semacam college ya. Semacam college secara online banyak. Terutama untuk ilmu-ilmu yang sosial ya, ilmu sosial. Ilmu sosial kayak mungkin ekonomi, filsafat, kebudayaan, sejarah dan lain-lainnya. Mungkin untuk kayak untuk teknik lebih bagus masih tetap muka ya, karena perlu keahlian khusus.